penting. Oke. Nah, adapun tujuan pembelajaran dari perkuliahan pada hari ini, yang pertama adalah mahasiswa dapat menjelaskan persebaran lahan basah di dunia dan di Indonesia. Kemudian dalam membahas tentang, jadi kan nanti kita akan membahas tentang distribusi atau persebaran lahan basah. Nah, kenapa gitu loh? Kenapa penting untuk mengetahui seberapa banyak lahan basah yang ada, seberapa banyak lahan basah yang saat ini itu ada. Jadi eh, learning outcomes kedua itu adalah mahasiswa dapat menjelaskan pentingnya pemetaan dan pendataan dari luasan lahan basah. Kemudian tujuan pembelajaran yang ketiga itu adalah mahasiswa dapat menjelaskan signifikansi lahan basah dari beberapa aspek. Nah, ini yang sudah sempat kita bahas beberapa waktu yang lalu. Jadi, apakah semua lahan basah, apakah semua yang ada airnya itu lalu dapat dikatakan sebagai lahan basah? Karena kalau lahan basah itu kan kemarin didefinisikannya sebagai wilayah yang merupakan batasan pertemuan antara daerah antara yang terestrial, antara lahan kering dengan perairan terbuka. Sini ini ada yang dinamakan sebagai littoral zone. Jadi di sini untuk vegetasinya pun ini kita batasi hanya sampai yang tanamannya ini masih tumbuhnya itu mencuat begitu saja gitu loh. Makanya lalu itulah kenapa samudra tidak bisa dikatakan sebagai lahan basah. Dia sudah termasuk perairan terbuka di sini. Dan tentu saja eh, kalau misalnya diperhatikan, maka tanaman-tanaman, baik tanaman yang dia masih emerge, jadi dia masih ada tumbuh di permukaan, tumbuh di permukaan perairan, atau juga tanaman-tanaman yang dia itu floating atau mengapung kayak teratai, eceng gondok itu kan mengapung ya, ataupun juga tanaman yang posisinya itu dia sudah terendam di dalam perairan, akan tetapi dia masih em, apa ya, dia tumbuhnya itu masih mencuat ke atas begitu loh. Nah, lahan basah sendiri itu seperti yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya, itu dia ada di mana-mana, tidak hanya di Indonesia. Jadi juga lahan basah di dunia itu tersebar di berbagai belahan dunia, akan tetapi persebaran utamanya itu terutama adalah di daerah-daerah yang beriklim tropis. Beriklim tropis ini tentu saja sangat berkaitan dengan ininya ya, dengan ketersediaan airnya terutama dan juga daerah-daerah yang beriklim boreal. Sebentar. Selain itu, walaupun mungkin juga karakteristiknya tentu akan berbeda, tapi lahan basah itu juga dapat ditemukan di daerah-daerah coastal atau pinggiran laut, di pinggiran laut di wilayah-wilayah yang dia itu iklimnya itu adalah iklim sedang. Kalau boreal ini dia, sorry tadi saya kelupaan sedikit, kalau tropis itu ya yang di dekat garis khatulistiwa ya, yang dicirikan dengan dia cuma dua musim, musim panas dan musim hujan, kemudian juga kelembapannya tinggi. Kalau boreal ini dia cenderung beriklim dingin gitu loh. Nah, kalau yang beriklim sedang tentu saja, sorry, dia juga memiliki lahan basah, akan tetapi karakteristiknya tentunya juga berbeda dengan lahan basah yang ada di wilayah yang beriklim tropis.
Nah, ini kalau berdasarkan sebentar. Berdasarkan jenis lahan basahnya, minggu lalu kita sudah membahas tentang berbagai macam jenis-jenis lahan basah. Ada kalau misalnya dibagi berdasarkan jenis-jenis lahan basahnya, ini adalah persebaran lahan basah. Bisa dilihat di sini bahwa kalau reservoir berukuran besar, rawa payo, kemudian juga bakau. Bakau ini ada dua macam, ada dua. Ini datanya karena berasal dari dua sumber yang berbeda. Karena gambut bisa dibilang merupakan lahan basah dengan luasan area ini yang cukup besar ya kalau dibandingkan dengan lahan basah, jenis-jenis lahan basah lainnya. Kemudian ini kalau misalnya kita membedakan lahan basah itu berdasarkan wilayah, Afrika juga ada lahan basahnya, itu kalau saya tidak salah yang di Botswana itu. Di sini kalau berdasarkan, kita ada dua perbandingan, ada yang berdasarkan Global Review of Wetland Resources pada tahun 1999, itu kisarannya angka 121 sampai dengan 125 juta hektar. Sementara kalau berdasarkan sumber yang lain ya beda-beda tipis lah ya, 131 hektar. Asia ini diklaim sebagai um, benua yang memiliki luasan lahan basah yang paling besar kalau berdasarkan data oleh Finlayson pada tahun 1999 itu luasannya 204 juta, sementara kalau berdasarkan sumber yang lain itu bahkan mencapai hampir 300 juta hektar. Eropa, nah sebetulnya ini yang agak berbeda ini. Kalau berdasarkan Global Review of Wetland Resources ini, bisa dilihat bahwa di sini luasan lahan basah di Eropa itu mencapai 258 juta hektar, sementara kalau di sini malah luasannya itu hanya sekitar 26, nggak nyampe 100 gitu loh. Jadi hanya sekitar plus minus 10-12% dibandingkan angka yang ada di sini. Sementara di daerah-daerah lain juga neotropik, jadi daerah Amerika Tengah, Amerika Selatan, Karibia, termasuk juga Brazil, Chili, Uruguay, dan seterusnya, itu kisarannya adalah 415 juta hektar. Kemudian Amerika Utara, ini juga termasuk Kanada, itu adalah 242. Oseania yang pulau kecil-kecil itu, yang di daerah Australia, itu sekitar 36. Jadi untuk totalnya itu berdasarkan data tahun 99, ini sebetulnya udah agak tua sih datanya, itu adalah 1.280 juta hektar, sementara yang sini adalah 917 juta hektar. Sekarang kalau misalnya dibandingkan nih, apalagi untuk yang ini ya, untuk yang Eropa, kenapa ada dua data yang nilainya itu kok bedanya itu lumayan jauh gitu loh. Kenapa antara data yang satu dengan data yang lain itu ada perbedaan yang cukup signifikan atas luasan wilayah lahan basah. Kira-kira kenapa? Jadi kenapa bisa sampai sangat berbeda seperti ini? Eh, Kemarin waktu kita membahas tentang definisi lahan basah sendiri kan ada bermacam-macam. Nah, jadi, excuse me, perbedaan dari definisi lahan basah itu sendiri menjadi salah satu faktor yang menyebabkan mengapa luasnya lahan basah itu lalu dapat berbeda-beda berdasarkan yang ngukur siapa nih gitu loh. Karena mungkin saja
apa yang diklaim sebagai lahan basah oleh suatu sumber itu mungkin tidak dianggap masuk ke dalam kategori lahan basah oleh yang lain. Makanya oleh karena itulah lalu apa sih namanya? Terdapat perbedaan luasan wilayah lahan basah berdasarkan siapa nih yang melakukan pengukuran. Itu yang pertama. Jadi perbedaan atas definisi lahan basah itu dapat menyebabkan eh, data atas luasan wilayah lahan basah itu menjadi berbeda-beda tergantung definisi yang dipakai yang mana nih. Kemudian selain definisinya eh, metode pengukuran dari lahan basah itu sendiri itu juga berbeda-beda metode pengukurannya. Ada mungkin metode yang berdasarkan bottom up, jadi mereka mengukurnya itu berdasarkan inventarisir data dari yang sudah ada. Oh, eh, negara ini melaporkan bahwa lahan basahnya mereka punya lahan basah sekian 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 nih. Itu yang dikompilasi. Ini namanya pendekatannya itu berdasarkan bottom up gitu loh. Jadi berdasarkan eh, inventarisir dari data yang sudah ada. Mungkin ada yang mengukurnya seperti itu. Kemudian ada juga yang mereka pendekatannya itu bukannya mengumpulkan data berdasarkan inventarisir mereka eh, mereka menghimpun data yang sudah ada, tapi mereka lalu melakukan pemetaan sendiri. Itu juga bisa menyebabkan perbedaan hasil akhir yang diperoleh. Makanya kalau misalnya bahkan untuk tahun yang sama, untuk wilayah yang sama, katakanlah oh pada data tahun 2015 di Asia kok adalah 300 juta hektar, sementara data yang lain mengklaim bahwa di Asia nggak sampai segitu, atau bahkan lebih besar daripada 300 juta hektar. Itu bisa saja ya, karena definisi yang dipakai tentang lahan basah itu apa, kemudian juga metode yang digunakan itu seperti apa gitu loh. Itu bisa menyebabkan perbedaan. Nah, kemudian ini lagi adalah data yang dihimpun semenjak tahun 79 sampai dengan tahun 2015. 79 sampai dengan tahun 2015. Ini data yang saya ambil dari jurnal tahun 2018. Ini menyatakan bahwa luasan lahan basah secara global, kalau misalnya dilihat dari tahun 79, 84, 87, dan seterusnya sampai dengan 2015, ini cukup bervariasi. Sekarang bisa dilihat di sini, sorry. Aduh maaf ya, namanya juga bulan puasa, jadi kapasitas optimal suara saya tidak setinggi kalau bukan bulan puasa. Nah, eh, jadi sumbu Y-nya ini menunjukkan berapa luasan wilayah lahan basah dalam jutaan kilometer persegi. Kemudian bisa dilihat bahwa ini intensitas warnanya ini berbeda. Yang paling gelap ini adalah data berdasarkan site-based compilation. Jadi dikompilasi datanya berdasarkan ya daerah tersebut, si peneliti ini masing-masing mengkompilasi berdasarkan data yang sudah ada di setiap wilayah masing-masing. Jadi, oh Indonesia, Anda punya lahan basah berapa banyak nih? Oh, Malaysia berapa? Brazil berapa? Itulah yang dikompilasi. Datanya diperoleh, datanya lalu dikumpulkan, nilainya digabungkan menjadi satu, itulah yang ditunjukkan dengan
warna yang lebih gelap ini. Sementara kalau yang remote sensing, upper, ada yang lower. Ini ya berdasarkan remote sensing, berdasarkan pemetaan satelit. Nah, jadi kalau misalnya dilihat nih, kita membandingkan saja nih antara yang site based compilation, antara yang kompilasi berdasarkan data wilayah, berdasarkan site base, sorry, dengan yang remote sensing, bisa dilihat bahwa yang namanya remote sensing itu selalu nilainya rata-rata selalu di bawah, selalu lebih rendah dibandingkan kalau misalnya kita mengumpulkan data kompilasi. Kenapa? Karena kalau berdasarkan yang remote sensing, itu kadang-kadang ada beberapa wilayah, kalau misalnya hanya berdasarkan remote sensing, pemetaan berdasarkan data satelit. Nah, ini memiliki keterbatasan di mana data satelit itu dia tidak bisa, kadang-kadang yang berada di bawah kanopi hutan tropis yang tertutup oleh pohon-pohonan itu nggak kebaca gitu loh oleh oleh satelitnya, sehingga mereka underestimate berapa jumlah dari berapa jumlah dari lahan basahnya itu tadi, yang pertama. Nah, kemudian juga misalnya kita lihat, loh, ini ini kan dari tahun 79 sampai dengan tahun 2015. Kenapa kira-kira 99, 2004, sekian, 2005, 7, 10, 15, antara tahun 79 sampai dengan tahun 2015, ini yang menarik adalah berdasarkan hasil pemetaan citra satelit, kalau kita bandingkan antara lahan basah, antara luasan lahan basah secara global pada tahun 79 dengan tahun 2015, ini tahun 2015 malah lebih besar dibandingkan tahun 79. Ini di atas 10 juta hektar, sementara yang tahun 79 tidak mencapai 5 juta hektar. Kok bisa? Nah, padahal kalau misalnya nih ya, kalau misalnya kita mengikuti laporan tentang bagaimana kondisi lahan basah, yang ada adalah dari tahun ke tahun, keberadaan lahan basah itu justru semakin terancam, ya kan? Faktanya adalah dari tahun ke tahun, keberadaan lahan basah itu semakin terancam, jumlah lahan basah yang ada di berbagai wilayah itu justru semakin mengecil. Kayak kemarin juga ada mbaknya yang ngomong, itu kan dulu lahan lahan rumah saya sekarang itu dulu adalah area persawahan. Terus juga sekarang rawa-rawa banyak yang sudah ditutup, banyak yang menjadi wilayah pemukiman gitu. Itu kan artinya lahan basahnya itu semakin berkurang tuh gitu loh. Terlepas dari adanya usaha untuk ini ya, usaha untuk merestorasi, kemudian juga usaha untuk melestarikan lahan basah yang masih ada. Tapi kenapa sekarang kalau berdasarkan remote sensing, ini justru wilayah lahan basah secara global ini justru semakin besar datanya antara tahun 79 dengan 2015. Itu selisihnya berapa tahun tuh? 40 tahunan ya. Kenapa? Kira-kira. Karena Nah, ini Bu, kecanggihan gimana? teknologi mungkin. Kecanggihan Kecanggihan teknologi teknologi. eh, eh, Maksudnya kecanggihan teknologi ini gimana? citra satelitnya yang sekarang mungkin lebih canggih dari yang zaman tahun 79 ya.
Jadi Betul. 7-9 Mm-mm. mungkin bisa beberapa saja yang ditangkap gitu. Sementara sekarang bisa lebih luas dia menjangkaunya, Oke, satelitnya good. menjangkaunya. Itu sih pendapat saya. Oke, terima kasih Mbak Elva. Jadi, iya, jadi ini apa sih namanya? Salah satu yang menjadi faktor utama atas tingginya luasan lahan basah berdasarkan citra satelit ini tentu saja adalah karena eh, yaitu tadi kemajuan teknologi ingin menyebabkan kemampuan satelit. Jadi kemampuan satelit untuk menangkap untuk melakukan pemetaan itu menjadi semakin baik. Apa yang dulu belum terpetakan sekarang malah sudah masuk gitu loh. Jadi tingginya angka ini sebetulnya bukan tren bahwa luasan lahan basah yang ada di sini menjadi semakin meningkat. Ini justru sebetulnya bukan menunjukkan bahwa luasan lahan basah itu sendiri menjadi semakin luas, akan tetapi kemajuan teknologi untuk dapat memetakan lahan basah itu sendiri menjadi semakin bagus. Oke, nah untuk lahan basah di Indonesia sendiri yang diakui di dalam Ramsar Convention itu mencapai 40,5 juta hektar. Lahan basah di Indonesia sendiri ada sekitar 40,5 juta hektar yang eh, termasuk di dalam situs Ramsar sebagai diakui sebagai situs yang dilindungi secara internasional itu adalah 1,37 juta hektar meliputi Taman Nasional Berbak, Sembilang, Danau Sengkaru, Muasur, Rawa, Awapawa, Tumoha, Pulau Rambut, Tanjung Puting di Kalimantan Tengah ya, kalau saya tidak salah. Mudah-mudahan, seingat saya Tanjung Puting kan Kalteng atau Kaltim? Tanjung Puting. Kalteng daerah Pangkalambun. Kalteng kan ya, Kalimantan Tengah. Kalimantan Tengah mah. Ibu saya Kamen- protes, Ka- kata ibu saya Kalimantan Timur. Seingat saya Kalimantan Tengah kan ya. Kalimantan Tengah, Bu. Daerah Pangkalambun. Ya, Tuh, gitu. Pangkalan Bun mah. Oke. Nah, kemudian kenapa penting untuk melakukan pemetaan lahan basah? Jadi negara-negara yang tergabung yang ikut meratifikasi konvensi Ramsar itu wajib untuk melaporkan ini mereka untuk melaporkan keadaan ekologis lahan basah yang ada di wilayah mereka masing-masing setiap tahun, termasuk juga pemetaannya. Kira-kira kenapa? Kenapa penting bagi kita untuk mengetahui luasan dan persebaran dari lahan basah? Ya, gini aja deh. Eh, kalau misalnya nih ditanya, kita kan tiap tahun harus melaporkan pajak, ya nggak sih? Paling lambat 31 Maret saya belum melapor pajak, ngomong-ngomong SPK-nya sudah ada tapi males banget buka ininya. Nah, eh, artinya kan kita harus melaporkan kekayaan. Sekarang kalau misalnya kita masing-masing ditanya, kita punya aset apa saja, itu kan rata-rata bisa menjawab ya, oh saya punya tabungan ini, saya punya tanah ini, dan seterusnya. Walaupun sebetulnya jujur saja kekayaan saya itu hanyalah ilmu pengetahuan gitu loh. Enggak. Maksudnya gini, tapi benar kan kekayaan saya adalah pengetahuan dan pengalaman. Sok-sokan. Enggak. Eh, Kenapa penting bagi kita untuk mengetahui jumlah kekayaan kita berapa dan persebarannya ada di mana saja? Supaya mudah bagi kita untuk mengaturnya.
ya kan, untuk memanagenya bagaimana. Oh, kemudian juga, oh, kekayaan saya yang dalam bentuk deposito adalah sekian, sementara kekayaan saya yang dalam bentuk eh, dana tabungan yang bisa cair sehingga selalu bisa digunakan sewaktu-waktu besarnya adalah sekian, sekian, sekian. Jadi kita kan tahu bagaimana kita bisa memanfaatkannya, bagaimana kita bisa mengaturnya. Ya sama saja dengan lahan basah gitu loh. Lahan basah itu kan juga adalah salah satu bentuk kekayaan kita dalam bentuk sumber daya alam. Kalau kita tahu pemetaannya, jumlahnya sebanyak apa, distribusinya itu di mana, itu akan sangat itu akan menjadi modal dasar bagi kita untuk bisa memanajemen, untuk bisa melakukan pengelolaan, untuk bisa menyusun rencana pengelolaan, dan juga kita tahu penggunaannya yang tepat itu seperti apa. Gitu. Nah, apalagi juga eh, lahan basah itu kenapa penting untuk dipetakan? Karena dia memiliki fungsinya. Signifikansi lahan basah itu ada dalam berbagai aspek meskipun banyak pihak-pihak, banyak dari kita yang menganggap yang namanya lahan basah itu instead of wetlands itu wasteland gitu loh. Jadi suatu lahan yang dia itu tidak ada manfaatnya. Oleh karena itu, karena banyak pihak-pihak yang menganggap bahwa lahan basah itu tidak ada fungsinya, ya mari kita alih fungsikan dia menjadi hal lain yang lebih jelas, lebih nyata gitu loh fungsinya. Salah satunya yaitu tadi banyak sekali lahan basah yang lalu beralih fungsi untuk menjadi pemukiman gitu loh. Dan itu tidak hanya terjadi di Banjarmasin, tidak hanya terjadi di Kalimantan Selatan, tidak hanya terjadi di Indonesia, tapi juga banyak terjadi di di berbagai belahan dunia. Bahkan apa sih namanya? eh Washington DC, Washington DC, ibu kota Amerika Serikat, itu juga dia di developnya itu di atas lahan basah sebetulnya. Begitu. Nah, fungsi lahan basah sendiri itu sebetulnya memiliki fungsi ekologi, fungsi ekonomis, dan fungsi sosial budaya. Fungsi ekologi lahan basah, sorry. Tentu saja, fungsi ekologi lahan basah dia adalah merupakan habitat dari berbagai spesies flora dan fauna, baik spesies flora dan fauna yang memiliki nilai ekonomis maupun flora dan fauna yang merupakan spesies yang harus dilindungi. Selain itu juga eh, lahan basah itu dia memiliki fungsi hidrologis, dia yang meregulasi siklus air sebagai pengisi akuifer. Kemudian juga dia eh, seringkali antara satu lahan basah dengan lahan basah yang lain, antara satu rawa dengan rawa yang lain, itu dia saling interconnected, saling terkoneksi, sehingga yang satu seringkali adalah sebagai sumber pemasok air untuk lahan basah yang lain. Kemudian juga karena dia berfungsi, karena dia ikut berperan di dalam siklus air, maka dia membantu untuk menjaga iklim mikro di wilayah tersebut. Lahan basah yang ada di daerah coastal atau pinggiran air laut ini adalah untuk yang mangrove, itu dia mencegah intrusi air laut. Selain itu, karena kan gini, sebagian besar lahan basah itu kan dia airnya cenderung stagnan, ya kan? Sehingga
dia juga memiliki fungsi untuk menjaga kualitas air, di mana dia mengendapkan lumpur dan sebagai penambah unsur hara. Kemudian ini juga ya kita ketahui bersama, lahan basah itu juga dia mencegah bencana alam, antara lain ya mencegah banjir, mencegah erosi dan abrasi. Kemudian lahan basah sendiri yaitu tadi dia merupakan suatu ekosistem yang unik gitu loh, terutama di sini terutama. Kenapa lahan basah ini merupakan dia adalah salah satu aset penting dalam usaha untuk memitigasi ini, untuk memitigasi pemanasan global, karena lahan basah itu dia sangat berperan sebagai carbon sink atau sebagai penyimpanan karbon. Sebagian besar karbon itu kalau misalnya lahan basah tersebut di dialihfungsikan, apalagi misalnya dilakukan pembakaran dan seterusnya, karbon, simpanan karbon yang terutama berasal dari sisa-sisa pelapukan vegetasi itu kalau misalnya lahan basah itu dibuka gitu loh, lahan basah tersebut diekspos itu lalu akan dilepaskan ke atmosfer dalam bentuk karbon dioksida. Nah, selain itu juga manfaat ekonomis dari lahan basah, dia menghasilkan sumber daya hayati. Ini banyak lahan basah yang menjadi seperti yang sudah disebutkan tadi, karena dia terutama juga adalah sebagai tempat hidup bagi berbagai spesies yang ada. Dia itu menjadi sumber perikanan yang bisa diberdaya gunakan, hasil pertanian dan hutan. Hasil pertanian dan hutan ada berbagai vegetasi khas lahan basah yang sebetulnya memiliki berbagai kegunaan, kemudian juga penghasil energi. Beberapa lahan basah itu ada yang dimanfaatkan sebagai PLTA, sumber untuk menghasilkan energi listrik, sarana transportasi, kemudian juga sebagai sarana rekreasi dan pariwisata. Oh ya, oke. Nah, sebetulnya cuma sampai situ sih. Ada yang perlu dari ini tadi, dari yang saya sampaikan tadi, apakah ada yang mau ditanyakan atau ada yang perlu saya ulangi atau ini kok yang ini belum masuk ya? Oh iya. Nah, fungsi sosial budaya kira-kira apa? Fungsi sosial budaya. Coba jawab, Bu. Silakan. Mungkin seperti di Banjarmasin ya, mempertahankan kehidupan di sungai gitu, misalnya kayak rumah apung gitu, atau pasar terapung. Itu kan bagian dari sosial budaya ya. Kalau menurut saya selain ada fungsi ekonomi juga di situ. Mm-mm. Jadi berbagai eh, ada nilai-nilai kebudayaan yang karena memang lebih gampang sih ya kalau kita kembali ke budaya kita sendiri karena memang yang namanya budaya Banjar memang dari dulu sangat dekat dengan ini ya dengan lahan basah. eh, ada berbagai nilai budaya yang memang mengambil inspirasi dari lahan basah itu sendiri. Seperti misalnya, seperti yang Mbak Elva sebutkan tadi, ada bentuk rumah tradisional, kemudian juga mungkin ada lagu-lagu tradisional, kemudian juga saya Wisata, tidak Bu. wisata, betul.
Kemudian ini enggak sih eh, cerita-cerita daerah itu yang yang menggambarkan tentang kondisi budaya ininya apa sih namanya kondisi budaya di sekitar lahan basah itu sendiri. Selain itu juga kalau di Australia beberapa ritual suku aborigin itu memang mereka lakukan di beberapa daerah rawa tertentu karena mereka memang punya kepercayaan bahwa yang namanya ini apa sih namanya bahwa ada lahan basah itu sendiri memiliki roh atau kayak ada dewa-dewanya gitu loh. Jadi ada unsur religi juga di sana. Jadi aspek sosial budaya juga tergambar di sana. Saya tidak tahu mungkin daerah-daerah lain di Indonesia juga kalau yang adat istiadatnya ada dewanya segala macam juga mungkin ada ya. Kalau yang Banjar setahu saya kalau sejauh yang saya tahu sih tidak ada, tapi saya tidak tahu mungkin daerah hulu sungai atau sana atau mungkin malah yang agak ini eh, kayak roh penguasa gitu pasti ada lah ya cerita-cerita tradisional begitu. Nah, kemudian juga mungkin yang perlu saya tambahkan di sini bagikan layar ini tadi. Nah, nilai ekonomis dari lahan basah sendiri ini sebetulnya bisa dibedakan menjadi nilai ekonomis use dan non-use dari lahan basah. Kalau nilai kegunaan, nilai usable, jadi nilai ekonomis yang usable dari lahan basah itu seperti yang tadi ya, seperti misalnya eh, apa ya? Eh, Tempat wisata, Bu. Bisa. gimana? Tempat wisata. Tempat wisata salah Ada. satunya. Kemudian yang itu tadi untuk penangkapan ikan segala macam. Nah, kalau yang non-use-nya seperti apa? Saya akan lebih. Saya kalau ngomong apalagi dengan ini use use economic value. Kalau use economic value yaitu tadi yang bernilai ekonomis, jadi yang memang komoditi-komoditi yang bisa dijual, seperti misalnya menangkap ikan, kemudian juga untuk pariwisata dan segala macam. Tapi kalau yang non-use, mengukurnya seperti apa? Non-use economic value. Kalau use economic value itu eh, ukurannya kan macam-macam ya. Tapi kalau non-use economic value itu adalah nilai ekonomi kayak gini. Ada tadi kalau fungsi ekologis lahan basah, salah satunya adalah dia menjadi habitat dari berbagai macam flora dan fauna, ya kan? Baik flora dan fauna yang memang memiliki nilai ekonomi nilai ekonomi secara komoditi, tapi kan ada juga dia menjadi habitat bagi flora dan fauna yang dilindungi. Flora dan fauna yang dilindungi itu kan tidak bukannya tidak bisa ya, ilegal untuk diperjualbelikan. Ya kan? Nah, jadi sebetulnya kan bagi kita nih, terutama itu tidak ada nilai ekonomisnya karena kita tidak bisa mendapatkan keuntungan apa-apa dari membiarkan lahan basah itu untuk menjadi habitat bagi hewan yang dilindungi. Toh,
kita tidak tidak bisa kita beli, tidak bisa kita jual, ya kan? Tapi dia punya nilai gitu loh di situ, nilai nilai ekonomis sebagai habitat dari eh, fauna yang dilindungi yang hampir punah itu tadi gitu. Nah, kemudian untuk yang nilai ini saya manfaat. Kalau yang ini bagikanlah ya. Untuk menahan badai dan angin, ini kira-kira lahan basah yang seperti apa? Mangrove bisa, Bu. Yang di pesisir. Pesisir, salah satunya bakau, ya kan? Sampai sini ada lagi yang mau ditanyakan? Ini masih pengantar-pengantarnya saja. Sebetulnya materi yang saya paling menikmati itu materi minggu depan. Kenapa? Karena itu ada aspek kimiawinya. Nah, itu kesukaan saya. Mohon maaf ya, saya agak bias, tapi chemistry is life. Yang kayak gini sebetulnya saya yakin malah mungkin Mas, Mbak, Bapak, Ibu lebih paham daripada saya. Oh, ini dong, saya minta konfirmasi, minta tolong dong. Yang kemarin izin ke saya sambil dicek itu sudah, kalau yang di saya sudah saya tulis izin, tapi di punya Mbak Elva sama siapa kemarin yang minta izin ke saya yang ada surat tugasnya, itu di absennya Belum, sudah Bu. kelihatan. Parsu. Hah? Ya, sudah Bu, di Sudah, Oh, Bu. udah ya, kemarin sudah. udah Oke, izin. aman. Takutnya saya yang halusinasi ngeklik ikunya. Oke. Silakan. Jadi Bapak Ibu, kalau misal Mas, Mbak, kalau misalnya tidak ada lagi yang mau ditanyakan, ini nanti akan saya upload di e-learning. Silahkan mempersiapkan takjilnya dari sekarang. Nggak ya, masih keiniannya, masih kepagiannya. Ya nggak apa-apa. Kan bisa mulai siap-siap untuk ke Pasar Wadai. Apalagi sekarang ya ampun, saya senang banget Pasar Wadainya dekat rumah di depan gedung Sultan situ. Jadi bisa tuh habis kuliah bisa main ke sana. Jangan lupa daftar hadirnya diisi. Terima kasih atas kehadirannya. Sampai ketemu lagi minggu depan. Minggu depan lewat Zoom lagi kan ya. Mudah-mudahan Iya ini Bu. baru pertama. Percaya nggak sih ini baru pertama saya ngajar dalam keadaan puasa. Makanya masih yang, aduh ternyata ngos-ngosan ya. Enggak sih, maksud saya untuk tahun ini gitu loh. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan puasanya lancar ya. Amin. Assalamualaikum. Amin. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Makasih, Bu. Bu. Puasa